Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, kita masuk pada babun nahi anil muhaqalati wal mukhadarati wal mukhabarati. Bab larangan jual beli dengan cara muhaqalah, mukhadarah dan dengan cara mukhabarah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muhaqalah, mukhadarah, mulamasah, munabadzah dan muzabanah. Mulamasah dan munabazah itu sudah kita pelajari. Apa yang dikatakan, apa yang dimaksudkan muhaqalah? Jual beli muhaqalah. Jual beli muhaqalah, ikhwah, seorang yang punya punya ladang. Seorang yang punya ladang, apakah dia padi yang sedang berbuah ataukah gandum yang sedang berbuah? Ya, padi atau gandum yang sedang berbuah. Kemudian dia dibarter dengan gandum yang sudah ditimbang. Misalnya ini, saya punya gandum atau saya punya padi yang beratnya 30 kilogram. Saya mau barter dengan padi yang masih ada di batangnya. Itu ikhwah. Ini tidak dibolehkan. Karena padi yang milik saya ataupun gandum yang milik saya sudah jelas berapa beratnya. Sementara padi atau gandum yang masih di batangnya itu tak jelas berapa beratnya. Walaupun sepandai-pandai orang mentaksirnya, tapi pasti tidak akan pas tepat. Sepandai-pandainya orang mentaksir, tidak akan bisa tepat seperti orang yang menimbang langsung. Oleh karena itu, dalam masalah ini, inilah yang tidak dibolehkan. Ya, ini yang tidak dibolehkan. Saya punya gandum 30 kilo, jelas beratnya, dan saya mau tukar dengan gandum ini yang dia masih berada di batangnya. Apa namanya, di tangkai? Kalau batang padi apa namanya? Ya sudah, batang padi di batangnya selesai. Nah, kalau batang itu kan lebih pada kayu gitu kan. Tangkai enggak juga. Udah, yang penting paham lah ya. Ada demikian. Misalnya nih, saya punya 30 kilo gandum, saya mau tukar dengan gandum yang masih ada di batangnya ini
yang lebarnya yang masih ditanam, baik dia masih ditanam belum dipanen ataupun sudah dipanen tapi masih berada di dalam masih lengket di batang-batangnya. Yang seperti ini nggak boleh, ya. Karena apa ya, ikhwah? Karena termasuk dalam jual beli gharar, nggak jelas. Kalau mau tukar juga, misalnya nih saya punya gandum yang kualitas A, saya kemungkinan gandum yang kualitas B. Ya kalau saya punya 30 kilo, dia juga harus ditukar dengan 30 kilo walaupun terjadi perbedaan kualitas. Seperti yang pernah kita bahas, seperti misalnya saya punya kurma sukari, teman saya punya kurma ajwa, sementara harga kurma sukari itu bisa 5 kali lipat harga sekilonya ajwa. Demikian ikhwah. Begitupun kalau saya mau barter 1 kilo sukari dibarter dengan berapa yang sah, yang boleh? Tetap 1 kilo. Oh, tapi kan dia mahal. Ya, dia mahal. Siapa yang rugi? Yang punya ajwa yang agak rugi. Jadi bagaimana caranya? Kalau Anda mau nggak rugi, jual itu ajwa, duitnya beli sukari. Gitu caranya. Seperti yang sudah pernah kita pelajari. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia dia sudah jelas timbangannya, mau ditukar dengan yang masih berada di tangkainya, maka itu nggak dibolehkan. Karena yang berada di tangkai itu masih makhrus. Makhrus itu masih taksiran. Sehebat-hebatnya orang mentaksir nggak akan mungkin bisa tepat gitu. Jadi misalnya dia tepat pas, nih 30 itu ini insya Allah 30 ini. Karena apa? Karena kalaupun ditimbang dengan batang-batangnya kan beda dengan ditimbang dengan hanya buahnya saja. Itu ikhwah, itu nggak dibolehkan. Kenapa harus beli dengan batangnya, ikhwah? Padi atau gandum yang dia disimpan di lumbung dengan batangnya itu akan lebih awet ketimbang dia diputik sudah dilepas dari batangnya. Sama dengan kalau kita mau menyimpan ubi, ya, jangan dipotong dari apanya tuh, batangnya. Kalau mau simpan, biarkan dia tetap di batangnya, simpan. Dah, begitu ikhwah. Kecuali kalau pas mau dipakai, potong dia dari batangnya. Itulah tekniknya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Jadi dalam masalah ini mungkin saya sudah punya 30 kilo, ini mungkin 30 kilo ini nggak tahan nanti sekian bulan. Saya kepingin yang masih saya tukar dengan yang gandum yang ada di tangkainya dengan cara ditaksir. Nah, karena yang satu sudah jelas beratnya, yang satu lagi beratnya taksiran, maka inilah termasuk gharar yang tidak boleh, jual beli seperti ini nggak boleh. Itu disebut dengan al-muhaqalah. Ya, itu muhaqalah. Ada juga yang mengartikan muhaqalah itu yaitu menjual bai'uz zar'i qabla idrakiha bil kaili ma'lumin minat ta'am. Taib. Kemudian wal mukhadarah. Ikhwah, mukhadarah ini ikhwah, kita menjual buah yang belum ranum, masih pentil. Kan Rasul pernah katakan, "Nah Rasulullah anil bai'i ats-tsamar qabla ayyabdua salahuha." Rasulullah melarang menjual buah sebelum jelas hasilnya. Jadi kalau dia masih pentil, apalagi kalau dia masih bunga, kemudian kita sudah jual dengan berharap karena bunganya banyak, ini berarti buahnya akan banyak. Misalnya mangga lah kita katakan, atau jambu air. Itu jambu air kalau dia berbunga kan bisa, bawahnya itu bisa putih sarinya semua. Wah, ini bunganya banyak. Berapa ini Pak? Sekian. Itu nggak dibolehkan. Kenapa? Karena orang bukan mau makan bunga jambu, tapi harapannya bunga itu berubah nanti menjadi jambu air, jadi buah. Demikian ikhwah. Kalau sudah nampak besarnya, nampak hasilnya, baru boleh dijual. Tapi kalau belum, maka tidak dibolehkan, karena bisa saja dia gugur. Demikian ikhwah. Apalagi dia jual masih yang biasa dibuat orang main tembak-tembakan, itu masih bulat, dia belum pecah bunganya. Antum pernah main itu? Taruh di bambu, tok gitu. Nggak pernah? Mainannya apa, golf ya?
Demikian dia belum terbuka. Ya kan, dia kan belum terbuka, kan bulat begitu. Demikian ikhwah. Jadi itu lebih parah lagi. Itu bisa gugur dan seterusnya. Demikian. Itu salah satu itu merupakan makna jual beli mukhadharah. Mukhadharah. Jual menjual buah sebelum jelas hasilnya. Kemudian mulamasah. Mulamasah ini kata-kata sentuh. Jadi dia acak menyentuhnya. Dah, berarti inilah yang saya beli. Pokoknya kalau sudah tersentuh, maka jadi dibeli. Pokoknya Pak, kalau sudah dipegang, beli. Nah itu dia. Kalau dipegang, beli. Kan ada yang orang seperti ini jual belinya. Kalau Bapak belum mau beli, jangan pegang. Kalau Bapak sudah pegang, berarti harus beli. Nah demikian ikhwah. Sementara dia nggak bisa milih. Ya, sementara dia tidak bisa milih. Ini namanya mulamasah. Munabadah. Nabadah itu melempar. Jadi dilempar. Wah, mana yang dia dapat ke dia? Mungkin yang dilempar tuh barangnya 10 mungkin dilempar ke atas. Set, berebutlah. Siapa yang dapat? Yang dapat, maka itulah yang jadi dia beli. Ya mungkin ada yang dapat yang benda mahal. Ada yang dapat kantungan kunci misalnya, atau dapatnya gembok misalnya. Jadi sementara mereka bayarnya sama. Ya, sementara mereka bayarnya sama. Ini dikatakan munabadah. Al-muzabanah, ikhwah. Al-muzabanah ini seperti mirip dengan muhaqalah. Bedanya kalau al-muhaqalah itu terkait dengan gandum, dengan padi. Adapun muzabanah terkait dengan pohon. Dia berupa pohon. Misalnya nih, saya punya rutop. Ikhwah, kalau kurma itu ikhwah begitu dia muncul buahnya, ketika dia masih muda dikatakan rutop. Kemudian kalau dibiarkan dia lama kelamaan dia menjadi tamer. Ya, dia menjadi tamer. Taib. Saya di rumah punya tamer. Tamer saya itu 10 kilo. Saya kepingin tukar dengan rutop yang ada di pohonnya. Demikian. Maka ini nggak boleh. Atau dengan jenis tamer yang sama. Tapi saya kepinginnya yang baru turun, masih ranum, baru dipanen dari pohonnya. Tamer saya 10 kilo. Kemudian ada pun yang di sana, misalnya kan ikhwah kalau kita lihat kurma yang sudah berbuah itu kan dia tandannya kan panjang, ya. Oh, ini kira-kira semua sepohon ini sekitar 30 kilo. Dah, jadi saya bilang oke. Saya mau tukar 30 kurma saya dengan 30 kilo kurma saya dengan kurma yang ada semuanya di atas satu batang pohon ini. Boleh nggak? Hah? Nggak boleh? Hah? Nggak boleh, kenapa? Hah? Ya nggak tahu kita berapa yang di atas. Sehebat-hebat orang yang bisa mentaksir tidak akan bisa tepat. Ya, tidak akan bisa tepat. Demikian. Sementara kurma yang akan kita tukar yang di bawah sudah jelas kilonya. Gitu ya. Jadi bedanya dia mirip antara muzabanah dengan muhaqalah. Hanya kalau muhaqalah itu terkait dengan pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan ladang, ya, tumbuhan ladang. Dengan dengan al-muzabadah itu yang berupa pohon. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, naha Rasulullah sallam anil muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah. Rasulullah melarang dari muhaqalah. Apa dari muhaqalah? Hah? Apa? Menukar barang yang pas timbangannya sama yang belum pasti itu apa ya? Takaran. Iya, gitu. Tangkai. Yang tangkai. Kurma juga ditangkai, mana nggak pakai tangkai? Mana kurma tak pakai tangkai? Iya, muhaqalah.
Kurma nggak ada tangkai. Batang. Kurma nggak berbatang deh. Berbatang, berakar, berdaun. Apa beda tadi antara muhaqalah dan muzabanah? Hah? Ya Allah, barusan ku jelaskan. Enggak harus kurma. Dua-dua juga sama. Sama-sama satu di pohon, satu di bawah. Hah? Iya, kalau muhaqalah itu dia lebih seperti pohon-pohonan tumbuhan yang di ladang. Seperti beras, gandum, apa lagi? Cabai, ya kan? Cabai, apa lagi? Tomat termasuk nggak kira-kira? Termasuk, ya termasuk. Itu ikhwah, itu muhaqalah. Kalau muzabanah dia terkait dengan pohon. Baik. Juga dilarang mukhabaroh. Apa yang dikatakan mukhabaroh? Ada beberapa versi dalam makna mukhabaroh. Ikhwah, banyak para ulama mengatakan mukhabaroh begini. Misalnya saya punya ladang. Saya katakanlah, anggaplah ladang saya semasjid ini sekitar lebarnya 1 hektar. Udah? Saya katakan kamu tanam ini dengan, misalnya tanam dengan padi, atau kamu tanam ubi. Udah, kamu tanam ubi, nanti hasilnya yang sepetak di sudut sebelah sana apa? Sana barat, utara ya, selatan. Yang hasil dari tanah yang di sebelah selatan sekitar 50 kali 50 itu untukmu. Saya ulangi, saya punya tanah saya 1 hektar. Ya, tanah saya 1 hektar. 1 hektar itu berapa kali berapa? 100 kali 100. Baik. Jadi kamu tanam ini 1 hektar ini, dan kamu nanti saya kasih keuntungan untukmu, hasilnya tanah yang sebelah selatan yang sekitar 30 kali 30 itu hasilnya untukmu. Gimana kira-kira? Di mana bolehnya? Boleh ya? Kenapa nggak boleh? Ah, itu dia ikhwah. Nanti dia akan diurus yang untuk jatahnya aja, orang diselesaikan, orang ditetapkan. Hasil yang ini untukmu, sisanya untuk kami. Saya katakan begitu, yang punya ladang. Ya, dia nanti lebih perhatian dengan yang untuk jatah dia saja. Demikian ikhwah rahimanallahu aikum. Satu, atau mungkin ya dia perhatian semua, tapi jangan-jangan kan bisa saja ternyata untuk ladangnya sebelah sini nggak bagus hasilnya. Antum pernah nggak nanam misalnya jagung ataupun nanam tomat, yang pohon yang ini subur, yang ini kok nggak besar-besar gitu, agak kontet gitu. Jagung juga begitu, yang ini subur, masya Allah hijau, cepat naiknya. Yang ini kok susah, lambat naiknya begitu. Jadi kalau seandainya dia perhatikan semua, tapi ternyata jatah tempat dia itu memang nggak bagus tumbuhnya. Makanya ini dikatakan horor, tidak dibolehkan jual beli seperti ini. Jadi gimana bolehnya? Hasil semuanya dipresentasikan. Tuh ikhwah. Kalau ladang ini panen, maka misalnya 40% untukmu, 40% untuk saya. Berarti dari semua, bukan hanya ditentukan yang dari sini, dari tanah ini itu untukmu, sisanya untuk kami, enggak begitu ikhwah. Ya, itulah dia yang dikatakan mukhabarah yang terlarang. Qala Atha mengatakan fassara lana Jabir mentafsirkan kepada kami tentang mukhabarah. Fal ardul bayda yutafi'uha rajul ila rajuli, yaitu bumi yang rata, artinya tidak ada tanamannya, diserahkan kepada seseorang. Fayunfiqu fiha summa ya'khudhu min thamari. Lantas laki-laki itu pun mengeluarkan uang untuk mengelola ladang ini sehingga dia bisa panen hasil.
Wa za'ama annal muzab, ikhwah, kalau gini gimana? Kira-kira terlarang nggak? Saya punya ladang, saya serahkan kepada orang ini. Ada seseorang, kemudian orang itu yang menafkahi, fayunfiqu fiha, lantas si laki-laki yang punya ladang ini mengeluarkan sejumlah harta untuk tanamin, kemudian dia diambil, kemudian dia memanen hasilnya. Laki-laki yang kedua. Nah, ini nggak boleh, ikhwah. Ya, kalau seperti ini, ikhwah rahimahullahikum, kurang jelas sebenarnya. Ya, ini diartikan mukhabarah tadi itu. Jadi banyak para ulama menyebutkan bahwasanya mukhabarah itu adalah seperti yang tadi. Ibu-ibu tolong suara anaknya nanti masuk suaranya ke media TV kita. Dibawa keluar aja, Bu, kalau terlalu ribut. Jadi mukhabarah ini, ikhwah, ya, banyak yang mentafsirkan seperti yang kita katakan tadi. Dia kelola ladang, kemudian hasilnya itu ditentukan tanah tertentu, hasilnya untuk si pengelola. Itu, ikhwah rahimahullah. Kemudian wa za'ama annal muzabanah, dan mereka menyatakan bahwasanya muzabanah adalah bai'ur rutab fin nakhli bit tamri kailan, yaitu menjual rutab kurma fin nakhli yang ada di pohon bit tamri kailan, dengan kurma yang ada di bawah yang sudah jelas timbangannya. Ini seperti yang kita katakan tadi. Ya, al-muzabanah, menjual kurma yang ada di pohonnya dengan kurma yang ada di bawah yang sudah jelas berapa timbangannya. Sementara yang di apa? Yang di pohon tak jelas timbangannya. Nah, demikian, ikhwah. Makanya para ulama menyebutkan al-jahlu bit tamathul kal ilmu bit tafadul. Al-jahlu bit tamathul kal ilmu bit tafadul. Kita tidak tahu apakah sama antara yang ditukar dengan yang menukar. Itu hukumnya sama dengan hukum kalau kita mengetahui jelas-jelas bahwasanya ini lebih daripada yang sebelumnya, daripada yang tukarannya. Misalnya nih, ikhwah, al-ilmu bit tafadul. Misalnya, saya punya kurma sukari, saya tukar sukari yang biasa, saya sekilo, saya tukar dengan sukari premium. Beda nggak harganya? Kalau premium itu agak besar-besar dia. Udah, saya tukar, punya sukari 1 kilo, saya tukar dengan 1 kilo sukari premium, boleh? Boleh. Taib, kalau saya lebihkan, saya punya sukari 1,5 kilo yang biasa, saya tukar dengan 1 kilo sukari premium, boleh? Nggak boleh. Kenapa? Ada lebih. Lebih itu namanya tafadul. Kita tahu sukari yang biasa lebih berat, lebih banyak ketimbang sukari premium. Udah, jelas tidak dibolehkan. Hukumnya itu sama dengan ketika tukar menukarnya ini tidak diketahui adanya kesamaan. Seperti tadi, yang di bawah 3 kilo mau ditukar yang di atas, sementara di atas nggak di kilo, ditaksir. Makanya an-nahyu al-ilmu al-jahlu bit tamathul kal ilmi bit tafadul. Tidak diketahuinya tukaran itu sama beratnya, hukumnya sama seperti kalau kita ketahui tukarannya itu dengan ketahuan berapa beratnya, berapa sisa atau seberapa ketidaksamaan beratnya. Paham? Belum? Saya ulangi. Ada 2 kasus, ikhwah. Yang satu, sukari biasa 1,5 kilo, saya tukar dengan sukari premium 1 kilo. Nggak boleh kan? Kenapa? Jelas lebihnya. Udah.
Yang satu, saya punya sukari yang ada di bawah 3 kilo. Saya mau tukar dengan satu tangkai sukari yang ada di pohon. Tahu kita selisih atau enggak? Enggak tahu kan? Berarti al-jahlu ad-dahlu bit-tamatsul. Kita enggak tahu apakah sama yang di atas dengan yang di bawah apa enggak. Ya, hukumnya sama dengan yang jelas-jelas kita ketahui berapa perbedaannya. Itu ikhwah. Itu maksudnya. Apa tadi? Kaidahnya? Al-jahlu bit-tamatsul. Al-jahlu bit-tamatsul kal ilmi bit-tafadul. Baik, selanjutnya ikhwah. Mana dia? Wal muhaqalati fi zar'i ala nahwi dzalika bi bai'i zar'il qa'im bil habbil kailan. Muhaqalah adalah yaitu terkait dengan tanaman ataupun semisalnya dijual dengan tanaman yang qaim, artinya yang masih di pohonnya, bil habbi kailan, dengan hab itu biji, dengan biji-bijian tapi sudah diketahui berapa beratnya. Al-muhaqalah fi zar'i, yaitu muhaqalah dalam masalah tumbuhan, itu adalah menjual buahan yang ada di pohonnya dengan buah yang ada di bawah yang sudah diketahui berapa beratnya. Ikhwah, seperti tadi, dia berbeda dengan yang namanya al-muhaqalah dengan al-muzabanah. Jadi kalau di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, muhaqalah disebutkan ya fi zar'i. Kalau zar'i ini kaitannya dengan ladang. Ya. Azar itu kaitannya dengan ladang. Taib ikhwah. Min fiqhil bab, 1. Tahrimul muhaqalah, diharamkannya al-muhaqalah. Al-muhaqalah kita sudah paham ya. Apa tadi muhaqalah? Ini istilah orang Arab. Ya, muhaqalah yaitu menukar biji-bijian yang ada di bawah yang sudah jelas. Biji-bijian sudah copot, yang sudah dicopot dari batangnya dan sudah jelas berapa timbangannya, dengan biji-bijian yang masih berada di batangnya, belum dicopot. Demikian ikhwan, ini enggak dibolehkan. Ini namanya muhaqalah karena ketidaktahuan apakah dia sama ataukah tidak, dan bisa dipastikan tidak sama. Pasti ada errornya ikhwan. Namanya juga taksir, makhrus. Ya, makhrus, sesuatu yang ditaksir. Ini pasti 3 kilo, enggak ada orang taksir begitu. Pasti ini lebih kurang 3 kilo. Nah, begitu ada. Lebih dan kurang. Lebih dan kurang 3 kilo. Ternyata lebihnya sekilo, kurangnya 3 kilo. Berarti dia belum terbiasa dalam mentaksir. Orang yang terbiasa mentaksir, dia lebih dekat pada yang benar gitu. Lebih dekat dari yang diukur. Misalnya kalau dia tebak ini korma yang dia ada di satu batang pohon ini sekitar 50 kilo. Dah. Kemudian dipanen, dicopot dari tangkai-tangkainya, ditimbang. Ternyata ditimbang 45 kilo. Berarti errornya berapa? 5 kilo. Ini masih oke. Tapi untuk jual beli nggak boleh. Ya. Kalau mau juga tukar, turunkan aja dulu. Turunkan, kemudian tukar yang sama timbangannya. Itu ikhwah. Karena ini termasuk barang-barang yang ribawi. Masih ingat apa-apa saja barang ribawi? Kurma. Emas, apa lagi? Perak, garam, gula. Nggak ada gula. Gandum. Ya. Itu namanya disebut dengan barang-barang riba. Yang ini yaitu yadan biyadin, mislan bimislin. Dia harus kontan dan harus sama. Ya, harus kontan dan harus sama dalam jual belinya. Garam, mana lebih mahal? Garam Himalaya
yang warna merah jambu dengan garam yang biasa digede-gede? Himalaya. Kita nggak tahu juga kenapa kok lebih mahal, tapi yang lebih mahal. Taip, kalau kita barter tetap harus setengah kilo Himalaya dengan setengah kilo garam kampung lah kita bilang ya. Garam apa? Lokal, ya lokal. Padahal itu bukan dari Himalaya juga ya, wah. Orang kita yang bilang Himalaya. Memang kalau di Pakistan itu ada daerah sana itu ada gunung-gunung garam memang. Gunung itu garam. Jadi kalau kita kan gunung batu. Ya, dikorek batu. Ini enggak gunung tapi garam. Jadi batunya itu batu tapi garam. Kalau ditumbuk batunya jadi garam. Bukan berubah batu bata dirubah jadi garam. Enggak, memang batu itu batu garam. Ya. Dan dia keras macam batu. Makanya ada yang dibuat furniture, dibuat apa namanya? Dibuat hiasan rumah, buat hiasan meja. Itu kalau dijilat asin. Asin. Bukan dikarenakan nggak dibersih-bersihkan. Ya antum juga kalau ada pas-pas bunga, coba asin juga jilat lah. Demikian. Ini memang dia asin, memang dia garam. Itu ikhwah. Dah. Jadi dalam masalah ini, walaupun garam Himalaya itu jauh lebih mahal dibandingkan garam lokal, tapi kalau untuk barter harus sekilo dengan sekilo. Nggak boleh lebih satu pun. Demikian ikhwah. Oh rugilah. Oke, kalau antum rugi, jual garam Himalaya antum, kemudian beli garam lokal. Gitu caranya ikhwah. Demikian juga halnya dengan gandum, demikian juga halnya dengan kurma. Walaupun dia ada derajat-derajat tersendiri. Satu kurma ajwa aja bukan ada tingkatannya ikhwah. Ya, ada juga yang premium. Dia besar, hitam dan lembut. Ada yang biasa, udah keras, kecil. Nah, ini yang biasanya dijual-jual satu kotak 15 real. Murah dia. Kalau yang premium mana bisa ikhwah 15 real. Ya, karena dia lembut. Kalau yang ini, kalau yang murah biasanya keras. Namun begitupun kalau kita mau barter dengan yang premium, tetap sekilo dengan sekilo. Walaupun harganya 10 kali lipat, tetap sekilo dengan sekilo. Rugilah. Kalau rugi, jual dulu yang premium, beli yang biasa. Itu ikhwah. Selanjutnya, al-muhaqalah hiya bai'u zar'i qabla idrakuhu bil kaili ma'lum min at-ta'am. Yang dikatakan muhaqalah yaitu jual zara', yaitu ladang, buahan ladang atau biji-bijian sebelum qabla idrakihi. Qabla idrakihi artinya sebelum dia itu dipanen, maksudnya digugurkan dari batangnya. Menjual biji-bijian sebelum dicopot, dirontokkan dari batangnya, bikailin ma'lum minat ta'am, dengan biji-bijian yang sudah dirontokkan, yang sudah diketahui berapa takarannya, yang sudah diketahui berapa beratnya. Itu ikhwah. Kalau kita tukar gandum dengan beras gimana? Apakah harus sama? Gandum dengan beras? Ya barter. Apakah harus sekilo beras dengan sekilo gandum? Kenapa enggak? Karena beda jenis. Dia harus sejenis. Ya. Antum punya beras sekilo. Beras basmati. Udah. Beras antum 2 kilo. Antum tukar 2 kilo dengan 1 pick up durian. Boleh nggak? Ya nggak ada masalah. Hanya ya on aja itu orang. Itu ikhwah. Boleh karena nggak sejenis. Yang barang-barang ribawi itu aja antar mereka saja. Kalau dia nggak sejenis nggak apa-apa. Misalnya saya punya gandum 3 kilo, saya tukar dengan kurma 10 kilo, boleh silahkan karena nggak sejenis. Ya kan, tidak sejenis. Tapi syaratnya apa? Kontan. Nggak boleh besok bayarnya, kontan. Jadi kalau dia nggak sejenis, kontan bayarnya. Tapi kalau sejenis, mislan bimislin, yadan biyadin. Harus sama dan harus kontan. Itu ikhwah.
Tapi kalau dia nggak sejenis, ya, antum punya misalnya beras 15 kilo, antum tukar dengan apa misalnya? Dengan garam. Itu kan masih yang riba. Maksudnya yang ini, yang selain riba. Tukar apa misalnya? Tukar es cendol misalnya. Nggak harus kilo itu es cendolnya, karena dia bukan sejenis lagi. Nggak apa-apa. Ibarat terbiasa seperti orang-orang dulu kan, yang nelayan bawa ikannya ditukar dengan ubi, ditukar dengan beras, maka itu tidak ada aturannya. Mau dia kredit, mau dia kontan, terserah. Tapi kalau dia yang sesama benda-benda ribawi, kalau tukarannya nggak sejenis, maka harus kontan. Tapi kalau tukarannya sejenis, maka harus sama dan kontan. Masya Allah. Udah ya, itu kaidahnya ya. Au thamarun nakhli lam hatta yuna, ataupun dia menjual buah kurma hatta yuna, sampai dia matang. Nomor 3, tahrimul mukhabarah. Diharamkannya mukhabarah. Apa diharam mukhabarah? Muamalatul ardi bi ba'di ma yakhruju minha minaz zar'i katsuluthi wa rubu', yaitu mengelola, menggarap tanah dengan gaji sebahagian hasil yang keluar dari ladang tersebut, seperti sulus ataupun rubu'. Ini sebenarnya boleh, ya, boleh. Misalnya nih, saya diamanahi untuk mengelola tanah 1 hektar. Untuk saya dari panen tersebut 1/3, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah kalau seperti itu. Karena apa? Karena hasil dari seluruhnya. Yang nggak boleh tadi sebagian. Kamu hasil ini, dari ladang ini itu untukmu, selebihnya untuk kami. Itu baru nggak boleh. Tapi kalau 1/3 dari keseluruhan, 1/4 dari keseluruhan, 1/2 dari keseluruhan, itu boleh, dibolehkan. Ya, karena itu menunjukkan keadilan kan. Jadi kalau dia seperti itu, jangan ada lagi perhatian yang berbeda di satu tempat, di satu tanah dengan tanah yang lain. Hurrimat hadhil buyu' imma madhannatir riba li adami ilmi tasawi. Diharamkannya jual beli ini imma madhannatir riba, ada kemungkinan dikarenakan riba, karena li adami ilmi tasawi, karena tidak diketahui akan persamaannya, awil gharari, atau enggak jelas. Ya, enggak jelas. Jadi baik dia mukhabarah maupun yang muhaqalah maupun yang muzabanah. Muzabanah itu apa? Ya, buah yang di pohon dengan buah yang di bawah. Yang di bawah sudah tahu berapa. Kalau munabadah, dua dengan lebar. Lempar. Jadi dia dilempar begini, barang-barang lempar. Set, mana yang dapat? Dia wajib beli yang itu. Ada dapat. Ini setiap item ini harganya semua misalnya 50.000. Ini barang-barang ini semua 50.000. Udah. Tapi di situ ada yang 50.000 harganya memang, ada yang 30.000, ada yang 70.000, ada yang 100.000. Udah. Bagi yang ikut setelah semua bayar 50.000. Tapi barang-barang yang di dalam ini berbagai macam harganya. Udah. Jadi akhirnya saya lempar misalnya. Set, siapa yang dapat? Ada yang dapat 70.000, untung dia. Ada yang dapat yang dapat hanya ternyata barang yang harganya hanya 10.000, rugi dia. Gitu. Itu namanya mudabadah. Dilempar, siapa yang dapat? Itulah. Jadi gimana itu caranya ya? Mungkin orang nengok-nengok loh, berebut. Ya tentunya orang akan berebut yang mahal. Ya kan? Kalau berebut yang mahal berarti yang murah-murah nggak ada yang ngambil. Itu ikhwah. Kalau mula masah, pokoknya kalau saya terpegang beli. Nah, nih pegang, set, tengok, rupanya kain tepung segitiga biru.
Kita mau cari yang apa, kain-kain yang mahal-mahal gitu kan? Karena kita nampak tadi ada kain yang mahal-mahal, ada kain yang murah, ada kain tepung, masih ada pun mereknya segitiga biru. Sekarang masih pakai kain tepung itu. Karena dulu ayah saya buatkan baju karate dari kain tepung. Segitiga biru di dalam. Demikian ikhwah. Ada yang murah, ada yang mahal gitu kan. Ya mungkin dipilihnya begini, mungkin diacak dulu kali ya, diacak. Dah pegang, set. Ternyata dapat kain mahal. Demikian. Acak lagi dia, set, pegang. Ternyata dapat kain yang murah. Ya seperti judi lah ikhwah. Judi yang sederhana, yang anak-anak yang sering dijual di pagar-pagar di luar sekolah itu. Yang dia ditempel-tempel gitu. Harga berapa? 1.000 apa kopek? Berapa harganya? Dulu berapa? Dulu kopek ya? Sering dapat? Enggak. Saya kira masih kopek. Nah itu dia ikhwah. Jadi dia pilihkan itu yang mana mau ditariknya. Set, tariknya bombon kaki rupanya. Yang harganya kurang dari situ misalnya. Nanti dapat, ada yang 5.000, ada dapat 10.000. Anak-anak kan digitu kan seneng dia. Akhirnya uangnya semua untuk itu. Demikian ikhwah. Ya tentunya kalau itu laku semua pasti si penjual untung. Demikian ikhwah, pasti jual untung. Mungkin ruginya nanti kalau ternyata yang mahal-mahal sudah dapat duluan. Mana lagi nih? Tengok kan di situ ada ininya tuh. Biasanya dipajangkan juga hadiah-hadiahnya. Mana yang 10.000 sudah habis? Tinggal yang 300, 400. Udah nggak selera lagi belinya kan? Nah, demikian ikhwah. Itu semua dikatakan judi, tak dibolehkan. Kalau antum punya sekolah, itu ada sekolah, usir dia. Karena itu judi, ngajari anak-anak judi, tak dibolehkan, usir dia. Kalau dulu ikhwah antum tahu bombon tarik, tahu bombon tarik. Jadi ayam gitu kan, kemudian dia bisa ditiup. Ah, itu waktu zaman saya kecil dulu, itu ada main diputar. Nanti angka 10 berarti 10 kali tarik. Dia kan tuh. Alah macam sok modern. Apa pernah nggak ingat? Udah. Jadi kalau dia 10, dari 10 kali tarik. Berarti kan tambah banyak. Kalau ternyata nanti 2 tarik, kecil jadinya. Itu ikhwan. Ini juga judi. Ini juga judi. Demikian. Karena harganya sama, 10 kali tarik, 10 kali tarik, 5 kali tarik. Ingat kan? Yang merah bombon itu. Allahu Akbar, antum enggak tahu. Hah? Enggak ada lagi? Beda zaman udah ya. Kemudian kalau dia mau dibunyikan, itu pakai jari-jari dicolok gitu supaya itu bunyi. Dimanaskan supaya dia bolong gitu. Itu ikhwah. Itu dia. Itu termasuk judi. Tapi nggak tahu sekarang ya masih ada apa enggak. Seru juga itu memang. Kita yang mutar sendiri makanya. Kita mutar sendiri kan. Ada yang setek 10 2 1 2. Dibuat lidi aja lah pasti. 2 gini. Demikian ikhwah. Itu dia ikhwah. Jadi yang hal-hal seperti ini itu tidak dibolehkan, mengandung unsur judi atau gharar karena nggak jelas jual belinya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Adalah ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada kita pulang. Ya. Iya. Gini, babi menjilat nggak? Itu dulu. Babi menjilat nggak? Kalau anjing kan jelas, dia kan lidahnya keluar menjilat. Ada nggak istilah dijilat babi? Saya begini aja, babi punya lidah nggak? Siapa yang pernah lihat babi? Ada lidahnya? Ada ya? Ada. Antum lihat ya? Mungkin dicium babi, Ustaz. Dicium babi mungkin. Nggak ada babi cium. Di serodoknya ya mungkin, di serodoknya. Kalau serodok mungkin. Ada demikian ikhwah. Taib. Di serodok lah ya, jangan dijilat. Karena nggak ada orang jilat babi. Kalau anjing ya ada dijilat atau digigit anjing. Taib ikhwah.
pada zaman Rasulullah SAW ada nggak yang namanya babi? Kalau anjing kan jelas untuk berburu, babi ada nggak di zaman Rasulullah? Hah? Pasti ada, ikhwah. Buktinya ada dalam Al-Quran. Berarti itu merupakan hewan yang sudah familiar, dan para sahabat tahu yang mana yang membedakan antara anjing dan babi. Udah tahu mereka. Tapi ternyata yang hadis hana disebutkan idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Apabila seekor anjing menjilat bejana salah seorang kalian, maka basuhlah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Basuhan yang dicampur dengan tanah. Hanya disebutkan anjing. Adapun babi tak disebutkan. Berarti hukumnya terkait dengan anjing, bukan dengan babi. Taib, antum digigit anjing, apakah harus dicuci 6 kali, salah satunya dengan tanah? Gimana Pak? Pernah gigit anjing? Pernah pengalaman? Belum pernah? Semoga enggak. Saya pernah waktu kecil digigit anjing. Hah? Suntik rabies dulu. Ada demikian, ikhwah. Jadi gimana? Yang digigit anjing atau baju kita dijilat anjing, baju kita. Maka dalam masalah ini, karena anjing itu merupakan hewan yang haram dimakan, bahkan najis, ya, maka air liurnya itu najis. Air liurnya najis. Jadi gimana? Perlakuannya dicuci biasa untuk menghilangkan najisnya. Tapi kalau dia yang terkena najis anjing ini, alat makan kita, sendok lah, periuk lah, rantang lah. Kok bisa rantang dijilat anjing, kemana dia letak rantangnya? Tapi begitulah, rantangnya lah. Maka semua ini harus disama. Ini kan ikhwah. Taib, itu kan kalau benda-benda yang untuk makan dengan air liur anjing. Gimana kalau benda tempat makan, alat makan dikencingi anjing? Gimana? Kalau dijilat anjing 6 kali dicuci, 1 kalinya dengan tanah. Kalau dikencingi anjing, buang. Cuci apa disama? Istilah kita kan sama. Cuci apa sama? Hah? Cuci. Tiba-tiba masuk anjing, dikencinginya periuk kita. Pan isinya banyak nasi. Atau galon minuman kita dicuci. Sebagai tanda daerah kekuasaan dia rupanya. Gimana ya, ikhwah? Apakah bisa dikaitkan kencing anjing dengan air liur anjing? Kalau air liurnya saja, kira-kira lebih berat mana najisnya? Air liur anjing atau kencing anjing? Hah? Pasti kencing ya? Pasti kencing. Makanya orang yang suka pelihara anjing kan biasa dijilat-jilat. Mulutnya dijilat anjing kan? Coba dikencingi anjing, apanya? Mulutnya. Pasti marah. Itu menandakan bahwasanya kencingnya jelas lebih berat dibandingkan air liurnya. Tapi kalau air liurnya terkena bejana 6 kali, kalau kencing kali 2, 12 kali dengan gitu. Allahu a'lam bissawab. Ya, Allahu a'lam bissawab. Maka diperlakukan sama seperti air liur. Yang walaupun ikhwah, Allahu a'lam lebih berat dibandingkan air liur. Tapi yang terpenting jangan sampai kena kencing anjing. Dan jangan sampai dijilat anjing. Jadi janganlah antum pelihara anjing. Dan jangan berada di tempat daerah yang banyak anjing. Demikian ikhwah. Kita lewat asik kena gonggong aja. Demikian. Cari tempat yang enggak ada anjing. Demikian. Ada lagi tempat yang banyak babi kan? Banyak babi. Di mana itu? Hah? Di mana?
Tanjung Kusta. Iya, ada babi situ. Berkeliaran. Enggak, ini yang berkeliaran, udah macam kucing dia. Hah? Deli tua. Itu betul ya. Dengar orang deli tua bisa marah. Samosir mungkin. Ya. Babinya keliaran. Demikian, bukan anjing lagi yang keliaran, babi keliaran. Demikian ikhwah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Lagi mau nanya silakan. Mukhabarah. Mukhabarah. Apa tadi mukhabarah ikhwah? Gini ikhwah. Misalnya ini saya punya ladang lah ini ya. Saya punya ladang. Saya katakan kepada si Ahmad, Ahmad kamu kelola ini, kamu tanam misalnya tomat. Ya. Kamu tanam tomat dan bahagianmu hasil tomat di sebelah ini. Nih, ini hasilmu untukmu. Hasil panen yang di sini untukmu. Adapun sisanya itu untuk saya. Itu nggak dibolehkan. Kenapa tadi sebabnya? Nggak boleh. Bisa kemungkinan dia hanya memperhatikan yang punya dia saja, yang lainnya nggak itu diperhatikan. Kenapa? Karena dia tahu yang untuk dia adalah yang ini. Satu. Atau yang kedua, dia perhatikan semua, tapi kalau terlalu masyafa'alah ternyata yang punya dia nggak panen. Demikian. Ya. Ternyata yang punya dia tidak panen. Makanya ini termasuk dalam mugharrar. Jadi yang boleh apa? Ibu tolong anaknya, Bu. Jadi yang boleh gimana? Semua hasil sepertiganya, seperempatnya untuk pengelola. Itu baru dibolehkan. Itu mukhabarah. Ada lagi? Hah? Terserah mau modal siapa? Bebas kalau modal. Apakah dari siapa punya ladang ataukah dari yang pengelola? Ya kan tinggal yang kalau dia modalnya dari punya ladang berapa persen kali berapa persen kan gitu. Kalau modalnya dari si pengelola ya berapa persen? Itu kan tinggal berapa kesepakatannya. Tapi intinya hasilnya itu dari semua hasil semua ladang, bukan sebahagian. Lagi? Ya. Kalau tadi ada larangan jual beli, menyentuh, berarti membeli. Ya. Ada satu lagi modelnya pecah, berarti membeli. Ya iyalah Pak, dia pecahkan Pak. Cuman pegang. Pecah Pak, dibanting pecah lah. Ya harus bayar. Gak sengaja. Ikhwah, kalau ada orang mau beli pegang-pegang sengaja dipecahkannya, itu orang gila namanya. Ya pasti nggak sengaja. Makanya hati-hati pegang barang orang. Demikian ikhwah. Ya kan nggak mungkin disengaja ikhwah. Ada orang misalnya dia mau beli gelas, periksa, pecah. Ya pasti nggak sengaja, tapi pasti ada benturan sedikit banyak. Gak mungkin kita pegang, tung, katanya tiba-tiba pecah. Ya, itu dia. Pasti ada sebabnya pecahnya. Makanya hati-hati kalau sudah memegang, menyentuh barang-barang yang riskan. Demikian. Antum tahu kaca semprong? Sebayang tuh ya. Iya. Semprong tahu kan? Itu gimana kacanya? 5 mili gitu. Nah, paling 1 mili ikhwah. Senggol dikit bisa pecah dia. Itu semprong. Ya. Kesemprong namanya kan? Lampu semprong. Patromak antum masih tahu? Tahu patromak? Oh, masih ya udah. Nah, itu ikhwah. Ada lagi? Ya. Apa ujungnya, Pak? Ada pikirannya mengolah, yaitu menjual tanaman sebelum panen dengan makanan dalam takaran tertentu. Tapi ada tambahannya, atau menyewa tanah dengan imbalan sebagian sini. Menyewa tanah dengan himbalan sebagian. Gini, ini tanah saya nih. Udah, tanah saya. Udah. Nanti hasilmu kita ambil dari yang ini. Itulah dia. Ya sama yang macam tadi itu. Ya, dia diberikan kepada si pengelola yang ini nih, sebagian hasil yang ini. Tadi nyewa ya, kalau nyewa. Kalau tadi kan pengelolaan, presentasi.
Kalau dikasih sebahagian dari hasil sebagian ladang, maka dibolehkan. Harus jelas. Tapi sekarang menyewa. Saya menyewa ladang. Ikhwah, kalau sewa menyewa itu kan nggak ada cerita bagi hasil. Ya kan, nggak ada cerita bagi hasil. Yang namanya menyewa berarti harus jelas berapa sewanya. Sementara kalau dia menyewa ladang, kemudian harga sewanya nanti diambil persentase berapa hasil. Ya hasil itu bisa tinggi, bisa rendah, bisa nggak ada. Karena kalau sewa menyewa harus jelas berapa sewanya. Berapa? Ada berupa rumah, berapa lama? Harus jelas. Karena itu sewa menyewa. Demikian ikhwah. Baik, saya punya mobil nih. Saya punya mobil. Kemudian saya katakan, udah bawa mobil saya. Nanti hasilnya 60 saya, 40 drivernya. Boleh nggak? Hah? Loh dia ini nyewa nih nggak? Ini nggak nyewa ikhwah, ini bagi hasil. Karena hasilnya bisa banyak, bisa sedikit. Apalagi kalau sopirnya tipu-tipu dia, ya kan? Baik kalau sewa tipu-tipu. Jadi yang seharusnya dia dapat 60.000 misalnya jadi 50.000 potongnya, demikian ikhwah. Jadi kalau yang tadi itu saya punya mobil kemudian saya serahkan kepada driver, dah cari sewa misalnya. Nanti hasilnya 60 untuk saya, 40 untukmu. Ini boleh karena ini seperti bagi hasil. Tapi kalau sewa, saya harus katakan ini sewa mobil 1 hari 250.000. Kamu pakai terserah. Kamu dapat nanti 1 hari 500.000, kamu dapat 1 juta, yang penting harga sewanya 1 hari. Itu dia kalau nyewa. Beda dengan yang bentuk yang tadi yang pertama. Gimana Pak? Ada lagi? Ya. Ya? Apa itu? Hah? Iya. Ayam biasa diungkep kenapa? Sama. Ayam kan? Ayam atau daging atau gaji atau lemak. Ini ayam disembelih kan? Boleh semua. Bulunya pun boleh kalau makan, kalau mau. Karena halal. Yang kemarin itu kita bicara masalah apa? Hah? Bangkai. Kalau bangkai nggak boleh. Bangkai nggak boleh. Misalnya ini ada ayam mati sampai 1.000. Saya ungkeplah, keluarlah. Saya gongseng, keluarlah minyak ayam itu. Saya jual minyak ayam itu, boleh? Nggak boleh. Saya hadiahkan, boleh nggak? Hah? Boleh, hadiah boleh. Boleh. Kemudian yang memberi hadiah, yang menerima hadiah digunakan untuk goreng nasi, lemak kali ikhwan. Boleh nggak? Dia kan taunya minyak, nerima minyak. Oh, saya dikasih hadiahnya Ustaz Ali Nur. Dia nggak tahu kalau itu dari bangkai. Boleh nggak? Boleh, karena dia nggak tahu ikhwah. Dia, Ustaz, gurih kali Ustaz. Paten lah kalau begitu, gitu kan. Padahal dari bangkai. Yang berdosa siapa? Ya itu dia, orang yang ngasih. Seharusnya dia kasih, katakan ini minyak bangkai ayam. Demikian, dari ungkupan ayam, kasih tahu dia. Jadi dia nggak gunakan untuk makan, gunakan untuk apa misalnya? Hah? Untuk ternak gitu. Emang ternak makan minyak ayam? Ternak apa sih makan minyak ayam? Jadi ikhwah, ya, yang seperti itu nggak ada masalah kalau memang ayamnya itu, daging itu disembelih yang halal, semua boleh. Ya, nggak ada masalah. Ya. Bagaimana Ustaz dengan berhutang beras? Berhutang beras, ya. Nanti dibayar setelah panen. Hutang beras dibayar setelah panen. Nah, tapi bukan dengan hasil panen kan hasil panen kan? Bukan.
Sama. Ya nggak apa-apa hutang beras. Boleh nggak kita hutang beras? Nggak apa-apa. Ya, karena kita hutang beras, ikhwah. Kita berhutang, kita beli beras, bayarnya nanti Pak ya. Saya berhutang karena saya membayarnya itu dengan duit. Itu dia. Hah? Oh gitu, saya hutang beras, nanti saya mau bayar pakai beras setelah panen. Wah kalau ini kan harus mislan bimislin ya dan biadin, ya kan? Kan itu keterangannya. Kalau untuk barang-barang riba, mislan bimislin ya dan biadin. Supaya nggak riba, jual berasmu, sudah jadi duit, beli beras dia, atau beli beras dia, utang-utang duit. Jadi berapa nih Pak berasnya? 30 kilo 150 ribu. Oke, saya utang 150 ribu. Jadi kita nanti bayarnya jual beras kita, bayar 150 ribu. Demikian ikhwah, itu caranya. Biar nggak ribet kali beras dengan beras, nanti masuk riba jadinya. Karena kalau sudah satu jenis maka ya dan biadin mislan bimislin. Ada lagi? Bis ini. Maaf Ustadz, bertanya di luar tema. Bagaimana cara mendidik anak untuk menjadi lebih baik Ustadz? Karena anak saya mulai beranjak dewasa dan sedikit berwatak keras. Apakah salah kalau saya pukul dia Ustadz jika kami berselisih paham? Wah nggak boleh asli pukul. Bebal tuh anak. Ya. Coba antum ingat-ingat teman sekolah yang sering kena pukul berapa orang? Atau itu aja orangnya? Pasti itu aja. Yang di kelas, setiap kali ada hukuman pukul, dia ada andil dia di situ, tetap ada di situ, ikut andil kok ya kena pukul. Demikian dia aja yang kena. Demikian bebal sudah. Kenapa ikhwah? Pendidikan anak pukul. Ikhwah, pukul itu alternatif yang terakhir. Itu pun tidak boleh kita melakukannya kecuali dalam keadaan tenang. Orang tua yang memukul anak dalam keadaan marah itu sedang melampiaskan hawa nafsu amarah. Puas sekali pukul anaknya. Makanya mukulnya nggak sekali kalau lagi marah. Siu, sampai puas udah tahu kok ya. Itu kan udah bukan tidak mendidik lagi itu. Itu menyiksa sudah. Kalau kita memukul dalam keadaan kita tenang, kita bisa terukur pukulan itu, ikhwah, terukur. Betul-betul ini pukulan untuk mendidik, bukan untuk menghajar. Betul untuk mengajar. Makanya boleh nggak pukul anak? Boleh, silakan. Tapi ingat, jangan pukul dia dalam keadaan kita emosi. Nanti nggak terukur. Kalau si anak kita pukul dengan melebihi dari kesalahan dia tuntut nanti di akhirat. Ya Allah, mamaku pukul ngeri kali. Padahal aku cuman nggak ceboknya. Emakku marah kali. Mama bilang cebok, habis cebok. Ini lupa aja cebok. Namanya anak-anak. Dipukul habis-habisan, marahlah dia dizolimi nanti. Makanya ikhwah, ya, mukul anak boleh, tapi ada takarannya. Saya lupa sebuah hadis, nggak boleh mukul lebih dari 3 kali. Saya lupa, apakah 3 kali, 7 kali? Nggak boleh memukul lebih dari 3 kali atau 7 kali, kecuali pukulan untuk had. Had itu hukuman. Hukuman misalnya menuduh orang berzina yang harus dipukul 70 kali, 80 kali, atau had hukuman bagi orang yang mabok dipukul, dicambuk 40 kali. Tapi untuk pendidik nggak boleh. Saya lupa apakah bilangannya 3 atau 7. Nggak boleh. Jadi jangan biasakan memberi hukuman anak itu pukul. Kalaupun pukul, sekali lagi jangan dalam keadaan emosi. Karena nggak akan menghasilkan pendidikan, yakinlah. Apalagi dikejar-kejar tuh anak. Anak begitu mama yang pegang sapu, lari dia. Lari, si mama pun lari kau ya, pakai jilbab, begitu di jalan. Demikian pemandangannya pun nggak enak. Demikian berkibar-kibar begitu dia macam Superman, karena pakai jilbab besar. Ini pakai jilbab besar tapi ngejar-ngejar anak bawa tangkai sapu, nggak logis lagi. Makanya ikhwah, sekali lagi jangan main pukul. Ya, pendidikan bukan pukul. Pukul itu alternatif terakhir untuk memberikan dampak jerah. Dan apabila pukulan melebihi dari kesalahannya, itu zolim namanya. Kezoliman nggak akan menghasilkan sebuah pendidikan. Itu ikhwah. Ada lagi? Ya.
Pas musim durian, anjing ini ditaruh situ. Durian udah habis, anjingnya pulang ke rumah. Itu kita pelihara sampai musim durian lagi boleh, Pak? Tahu dia. Kenapa kok terpikir antum begitu pertanyaannya? Karena orang tua di kampung pelihara anjing. Iya. Ikhwah, salah satu anjing yang boleh dipelihara karena kan maniktana akalban. Barang siapa yang pelihara anjing, maka setiap hari akan dikurangi pahalanya 1 kirot. 1 kirot itu sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu yang panjangnya 7 kilo, lebarnya 3 km lebih kurang, tingginya sekitar 250 atau 300 meter. Demikian. Jadi yang dibolehkan itu pertama anjing berburu, kalbus said, anjing untuk berburu. Yang kedua untuk jaga ladang. Itu dibolehkan untuk dipelihara. Karena kegunaannya ya seperti itu, untuk menjaga keamanan. Jadi kalau memang dia untuk untuk jaga durian ya silahkan. Tapi durian kan mungkin sebulan aja ya. Sebulan, sisanya yang 11 bulan di rumah dia. Biar diikat aja di pohon durian tuh nggak bisa. Kita kasih makan aja nggak usah. Ikhwah. Pelihara juga Iya, jadi insya Allah nggak apa-apa karena walaupun musiman, karena kan memang musiman jaga tanaman ini kan memang musiman terus ikhwah. Seperti kalau dia jaga padi misalnya atau sawit misalnya, kan ada musim-musimnya. Nggak apa-apa ya, tetap dibolehkan. Tapi kalau dia dibawa pulang ke rumah, apalagi masuk rumah, nggak masuk malaikat. Kecuali malaikat maut masuk aja itu, mau anjing, mau kucing, mau lonceng, masuk malaikat maut masuk, apa peduli. Malaikat maut tak masuk. Demikian ikhwah, ya. Nggak masuk malaikat nanti. Jadi di mana? Dia dibuat kandangnya di ladang aja udah. Udah banyak kan anjing gitu. Apa herder apa? jaga bengkel juga di rumah. Tuh nggak bisa jaga bengkel, nggak bisa. Ini sekali mengayu 2-3 pulau terlampaui bilang aja jaga bengkel. Kenapa disebutkan tadi dalam soal? Nggak boleh jaga bengkel. Di Jakarta juga. Hah? Jakarta juga. Mau di Jakarta dia, mau di Medan, Bayagel, di Simpang Lowo, terserah. Kalau dia sudah, jaga harta, nggak ada jaga harta. Kalau jaga rumah itu nggak. Ya nggak ada. Yang ada itu jaga ladang. Jaga harta yang punya harta lah jaga. Demikian. Allahu a'lam. Udahlah, antum pun macam-macam pertanyaannya. Tapi ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.